bongkar di area sini dulu ya teman-teman ya. Oke, ini bisa disimak videonya. Baik teman-teman, bertemu lagi bersama saya tentunya Putra Dwi Teknik. Di video kali ini saya akan memberikan cara mengatasi sebuah magicom ya teman-teman ya. Di kasus kali ini magicom jika sudah nasinya matang, oke, nanti si nasi ini mudah basi dan berair ya teman-teman ya. Ini disebabkan karena elemen atas magicomnya ini mengalami kerusakan ya teman-teman ya. Untuk lebih jelasnya ini teman-teman bisa langsung saksikan saja videonya. Oke, untuk cara mengatasi magicom nasinya itu kalau sudah matang cepat berbau dan berair ya teman-teman ya. Oke, tapi sebelum itu teman-teman bisa untuk subscribe, like, comment, share, dan hidupkan loncengnya agar teman-teman bisa mengetahui kalau ada video-video atau konten-konten terbaru dari channel saya. Oke, saksikan videonya ya teman-teman sampai habis tentunya. Oke. Nah, ini untuk unit magicomnya ya teman-teman ya. Ini magicomnya merek Osmos. Oke. Ini kata usernya, keluhannya kalau nasi sudah matang ini gampang bau dan berair ya teman-teman ya. Oke, ini teman-teman bisa disimak videonya untuk mengetahui cara mengatasi sebuah magicom jika nasi sudah matang, nasinya gampang berbau dan berbasah. Oke, ini bisa saksikan ya teman-teman ya. Oke, untuk pengecekannya simak terus videonya dan ikuti sampai habis. Oke. Nah, untuk pengecekannya kita akan coba bongkar di area sini dulu ya teman-teman ya. Oke, ini bisa disimak videonya. Saya bongkar dulu. Nah, ini baut sudah lepas dan ini dilepas ya. Dan di balik tutup ini atau di samping, nah, tuh ada kabel ya teman-teman ya. Ini ada kabel. Ini kabelnya putus teman-teman. Nah, ini kabel yang warna hitam ini putus. Nah, tuh kabel yang warna hitam putus. Jadi pas elemen atasnya harusnya berfungsi, ini tidak berfungsi, yang menyebabkan nasi sudah matang ini berbau dan basah ya teman-teman ya, karena elemen atasnya tidak berfungsi untuk menghilangkan uap air. Oke, ini untuk penanganannya gimana, ini bisa disimak terus videonya. Oke, ini sebenarnya bisa langsung disambung ya teman-teman. Untuk nih malah yang hitam sama biru udah putus semua. Ini sebenarnya langsung disambung juga bisa, tapi biasanya ini kalau disambung tidak bakal awet ya, elemennya akan rusak kembali. Jadi ini saya akan ganti. Ini saya sudah siapkan elemennya, elemen atas magicomnya merek Cosmos. Untuk cara pembongkaran dan pemasangannya ini teman-teman bisa disimak terus dan ikuti ya teman-teman ya. Oke, simak terus videonya. Nah, ini untuk pembongkarannya ya teman-teman ya. Oke, tadi kan saya sudah melepas yang di sini, oke, dan kelihatan kabel ini, kedua kabel elemen atasnya sudah putus ya. Oke, lalu teman-teman bisa membuka baut ini yang untuk pegangan pintunya. Buka, oke, sudah dibuka. Lalu ini kan udah terangkat ya teman-teman ya. Oke, ini saya pinggirin dulu. Nah, ini sudah terangkat. Terus untuk melepasnya ini kan di samping sini kayak gini ya. Oke, dicongkel menggunakan obeng ke sana, obeng min ya, muter terus sampai terlepas.
Ini sudah terlepas pintu atasnya. Oke. Dan ini elemennya teman-teman. Ini elemen atas yang berfungsi untuk menghilangkan uap air ketika nasi sudah matang ya teman-teman ya. Dan di kasus ini adalah elemen atasnya kan putus nih tadi, kedua kabelnya. Oke, ini putus ya. Ini harusnya di sini nyambung. Dan ini putus. Ini kasus seperti ini sering terjadi di Magicom. Oke. Sehingga pas ini mengaliri setrum, tidak bisa mengirim ke sini untuk mengaktifkan elemen atasnya untuk menghilangkan uap air. Oke. Untuk cara penggantiannya ini nanti bisa disimak ya teman-teman ya. Ini saya sudah siapkan elemen atas yang baru. Oke. Simak terus videonya. Nah, ini untuk melepasnya kita tinggal diangkat aja ya. Ini karena sistem lem, angkat aja. Oke. Angkat ya teman-teman ya. Nah, ini elemennya seperti ini teman-teman. Nanti ini kalau dialiri listrik, ini akan menimbulkan panas. Oke, ini sudah rusak. Saya bongkar saja. Dipersiapkan dulu ya teman-teman ya, agar nanti elemen yang baru bisa nempel sempurna. Oke. Nah, ini kan sudah dibersihkan ya teman-teman ya, agar elemen atas yang baru nanti bisa nempel sempurna. Oke. Ini kita tinggal tempelin elemen yang baru. Oke. Kita kupas dulu. Nah, ini elemen yang baru seperti ini ya dalemannya. Oke. Nanti ini kalau dialirin listrik, ini akan menimbulkan panas. Oke, kita tempelin. Sambil disaksikan videonya, bantu share, like, komen ya teman-teman ya, agar channel saya terus bisa berkembang. Oke. Dan yang baru masuk ke channel saya bisa untuk dibantu subscribe juga ya teman-teman ya, like, komen, share, dan hidupkan loncengnya. Oke. Nah, ini sudah terpasang. Nanti kita tinggal melakukan penyambungan di unit Magicomnya ya teman-teman ya. Untuk penyambungan kabelnya ini bisa teman-teman saksikan. Oke. Simak terus videonya. Nah, ini tutup atasnya sudah saya pasang kembali ya teman-teman ya. Oke, ini kan tadi elemen yang baru sudah saya pasang, dan ini udah saya kembalikan ke posisi semula ya. Untuk mengembalikan posisi semulanya ini tinggal dipasang dan ditekan ya teman-teman ya, karena ini adalah sistem nok-nokan. Oke, kita lanjut ke proses selanjutnya untuk pengujian sebelum perakitan kabel ya teman-teman ya, dan merakit Magicomnya ke seperti posisi semula. Oke, simak terus videonya. Untuk pembongkaran tutup bawahnya ya teman-teman ya, ini teman-teman bisa membuka baut yang di sini. Ini kan tadi ada baut, dibuka ya teman-teman ya. Terus ini dicongkel menggunakan obeng min. Oke, ini kan sistem nok-nokan ya. Oke, bisa dilihat nih teman-teman, tinggal dicongkel terus terbuka ya, terlihat seperti ini. Oke, kita simak terus videonya. Oke. Nah, ini teman-teman, sebelum saya melakukan perakitan dan penyambungan kabel, ini saya akan
mencoba Magicom-nya ya dalam mode penghangat tanpa saya rangkai atau kita rakit ke posisi semula ya. Ini saya coba dulu. Ini kan tadi elemen yang rusak ya tadi ya teman-teman ya, keluar kabel biru dan hitam. Oke, ini kabel lamanya biru dan hitam, dan saya sambungin ke elemen yang baru yang barusan saya tadi pasang. Oke, kabel putih dan kuning bertemu dengan kabel biru dan hitam. Oke, dan ini saya sudah colokin ke stop kontak, dan ini sudah mulai panas ya teman-teman ya. Oke, berarti ini sudah normal. Kita tinggal merakit kabelnya ke posisi semula, dan kita rakit kembali Magicom-nya ya teman-teman ya. Oke, simak terus videonya dan ikuti. Nah, ini saya sudah merakit kembali tutup atasnya ya teman-teman ya. Oke, ini saya sudah pasang baut di sini, dan ini juga sudah dipasang. Oke, terus kita tinggal untuk pemasangan kabelnya teman-teman. Ini bisa disimak ya teman-teman ya. Tadi untuk elemennya yang aslinya kan ini nih, kabel hitam dan biru ya, yang sudah rusak udah saya potong. Oke, berarti ini di sini adalah hitam dan biru. Oke, tadi kan sudah saya potong, tinggal teman-teman sambungin ya ke kabel elemen yang baru. Ini kebolak-balik nggak apa-apa karena ini listrik AC ya. Tadi elemen yang baru adalah warna putih dan kuning. Oke, ini terbalik-balik nggak apa-apa, yang penting tersambung ke kedua kabel yang tadi keluar dari elemen yang lama ini. Oke, ini saya akan rakit kembali tutup bawahnya ya teman-teman ya. Simak terus videonya, dan akan kita coba apakah pintu atasnya sudah panas. Oke, simak terus videonya. Nah, ini Magicom-nya sudah saya rakit kembali ke posisi semula ya teman-teman ya. Dan ini saya sudah colokin ke stop kontak. Oke, saya juga sudah melakukan penggantian elemen atas yang tadi tidak bisa menimbulkan panas atau hangat ya teman-teman ya, sehingga Magicom kalau nasi sudah matang ini nasinya mudah bau dan berair. Oke, ini saya sudah hidupin, dan ini sudah jalan di mode warm ya, atau menghangatkan nasi. Oke, lalu saya akan coba buka tutupnya ini, dan saya pegang. Nah, ini sudah panas ya teman-teman ya, berarti ini sudah normal. Dan saya jamin ini setelah melakukan elemen atas, si Magicom ini kalau sudah memasak nasi tidak akan berbau dan berair lagi airnya. Oke, mungkin begitu saja video kali ini, semoga bermanfaat. Dan jangan lupa untuk subscribe, like, comment, share, dan hidupkan loncengnya ya teman-teman ya, agar teman-teman bisa mengetahui kalau ada video-video atau konten terbaru dari channel saya. Oke, semoga bermanfaat. Sampai jumpa di video-video saya selanjutnya. Terima kasih.